Nah, sekalian mumpung pas ini running air awal, saya ingin sedikit sharing. Nanti teman-teman juga bisa lihat sambil ngikutin video yang kita tampilkan. Nah, intinya Oke, selamat malam teman-teman semua, dan pertama-tama saya mengucapkan selamat berbuka puasa buat rekan-rekan muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan penuh berkah ini puasanya dilancarkan dan sehat-sehat selalu, berkahnya juga melimpah dimanapun teman-teman berada. Oke, kita saat ini tiba di Kota Madiun lagi ya teman-teman. Jadi ini sekalian update, kebetulan sudah proses running air untuk Twin Koi Pond yang dengan kaca di Madiun ini. Gitu. Mantap. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini sebetulnya masih 95% norma dan teman-teman, karena ada beberapa ornamen seperti pohon-pohon pot-pot bonsai ini yang belum datang. Kemudian nanti di atas dinding yang putih itu akan ditutup seperti besi ram juga, karena kan sampingnya yang lubang itu ya kok? Betul, sampingnya itu kan lapangan futsal ya teman-teman. Nantinya kan yang pot-pot atas itu kan ada tanaman bonsai-bonsai yang bagus-bagus tuh. Takutnya kalau pas main futsal, kalau nggak digituin atau talinya cuman ram tali biasa, bolanya kena ke situ kan bisa, potnya bisa jatuh masuk kolam, kan rame juga itu kalau seperti itu. Tapi intinya 95% ini udah beres, dan kita udah perapian-perapian juga. Dan ini adalah tahapan running final sama pengecekan juga. Betul. Nah, nanti setelah ini kita akan bawa ikan-ikan beliau yang dari Semarang. Beliau ini sudah nggak sabar karena kepengen nanti waktu Lebaran, kebetulan di sini juga dipakai ngumpul untuk keluarganya beliau. Jadi kepengen ikannya udah masuk dan bisa dikasih makan seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, tetap kita harus mengikuti prosedur dan tahapan-tahapannya. Nah, sekalian mumpung pas ini running air awal, saya ingin sedikit sharing. Nanti teman-teman juga bisa lihat sambil ngikutin video yang kita tampilkan. Nah, intinya untuk pengetesan kebocoran, untuk pengetesan pompa, flow air, fungsi aerator, fungsi skimmer, itu sudah oke semua. Nah, kita bahas sedikit ya. Jadi kolam ini kurang lebih kapasitas satu kolamnya ini sekitar 8 ton. Jadi dua kolam ini sekitar kurang lebih 16 tonase. 16 ton? Yes, 16 meter kubik. Nah, output yang dari kolam untuk dia balik lagi itu ada dua. Yang pertama arus, yang kedua adalah waterfall, kanan kiri ini. Nah, itu juga harus dipastikan berfungsi dengan baik dalam hal mengalirnya airnya, kemudian tidak macet, kemudian tidak tekor juga. Kalau sampai air terjunnya ini tekor, ketinggian airnya otomatis biasanya tekor di chamber pompa juga, seperti itu. Ini kan kolam 2. Betul. Waterfall 2. Lah pompa 1. Pompa 2. Kita 1 tapi di paralel 2. Nah, itu susah nggak kok? Kan ini beda ya. Sebetulnya nggak susah, sebetulnya nggak susah, asal nanti ibaratnya pengaturan di chamber double wall-nya maupun flow-nya itu yang lancar. Karena kan kebetulan ini filter kan di bawah ketinggian air kolam. Jadi dengan sistem gravitasi dia jatuhnya ke filter ini pasti balance karena gravitasi. Gitu loh. Nah, ini tapi memang ada beberapa yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama tadi balik lagi, output untuk ke kolam ini ada dua, arus dan waterfall. Arus itu fungsinya bukan sebagai hanya oksigen, tapi yang membuat kolam ini dia bisa muter. Nah, kalau kamu lihat, perhatikan mumpung ini masih ada beberapa buih busanya. Wajar teman-teman kalau kolam baru itu selalu buih dan busa ini pasti ada. Nah, ini kebetulan baru running 1 hari. Nah, dan ini kenapa airnya agak keruh atau berkabut, karena kita kasih treatment clay mineral water. Ya, biasanya nanti beberapa jam kemudian sudah bening. Ya, nanti kita akan vlog yang besoknya yang sudah agak siang ya. Nah, kemudian setelah output yang balik ke ini, kita pastikan juga fungsi dari skimmer. Berarti skimmer kita cek juga nih. Ya, skimmernya juga berfungsi. Nah, ini kayaknya airnya kurang tinggi sedikit nih, kurang kenceng. Nah, nanti kita tambahin air aja. Nah, yang di sini juga kita harus cek juga, karena ini kan
meskipun 2 kolam 1 filter, tapi sistem skimmernya juga terpisah 2 bagian. Oh iya benar. Ini kenceng kalau yang ini. Makanya Ya. kurang air itu Rio. Betul, kurang yang sana kurang air sedikit, nggak apa-apa kalau itu nanti tinggal nambahin air. Nah, kemudian setelah itu kita juga cek water levelingnya nih. Karena yang tadi saya bilang, ini bentuk kolamnya itu dia filternya di bawah kolam. Nah, water leveling ini seperti ini, Norma dan teman-teman. Dalam artian, kita kalau kondisi normal, dia listrik nyala, dia ketinggian air ini sama dengan air kolam. Oh, Ada berarti 4. ini sama kayak ini ya? Betul, Oke. pasti sama. Kalau nggak sama, pasti nanti akan tekor. Kalau ini pipanya kita settingnya kependekan, ya air kolamnya otomatis ikut pendek juga. Ngikutin ketinggian ini. Betul. Nah, Oke. kalau nanti mati lampu atau kemudian pompanya suatu saat amit-amitnya berhenti entah karena faktor apapun, dia ketahan di space-nya ini sehingga nggak ngeluber ke bawah. Oke, Jadi paham, intinya paham. kalau yang teman-teman buat kolam itu dengan filternya lebih rendah dari kolam, harus ada pengaturan water leveling seperti ini. Ya, ini juga sudah oke semua. Nah, kemudian kita cek juga kemarin untuk masalah finishing estetikanya. Kita di atas kaca ini kita pakai plat aluminium. Nah, kenapa pertimbangannya kok nggak marmer seperti ini juga, supaya ini kelihatan lebih apa ya, lebih nggak monoton. Kalau Dan normal lihat kan iya, benar. granit ketemu kaca ketemu aluminium ini stainless kan bagus gitu loh. Dan ini cukup kuat juga, bisa untuk kita ibaratnya apa sih istilahnya kalau bahasa Indonesianya, jaganan lu apa kalau kita nyender gitu loh. Nah, tapi saya udah bilang tidak disarankan untuk didudukin atau dinaikin. Ya, karena ini kaca, meskipun kacanya udah 14 mili kali 2 template. Nah, kalau untuk area duduknya nanti yang di sini. Dan ini finishingnya agak lumayan juga Norma dan teman-teman, karena ini menggunakan granit marmer ini. Marmer malahan, bukan granit. Yang coraknya putih, ada abu-abunya. Dan ini lembaran atau Lembaran gede-gede, lembarannya 2 meteran. 2 meteran. Oh ya kan, makanya kan sekali lagi untuk masalah finishing dan lain-lain itu kita bisa menyesuaikan spek. Tapi terus terang kalau speknya dengan kualitas granit yang seperti ini, otomatis ada harga, ada rupanya juga, seperti itu. Kemudian tanaman-tanaman sebagian juga sudah. Kalau yang di sini ini tanamannya asli ya Norma dan teman-teman ya. Nah, nanti yang di atas itu, yang tempat-tempat tataan pot itu ada sebagian bonsai asli, ada sebagian nanti bonsai yang plastik. Terutama area yang sulit terjangkau. Oke. Nah, kalau yang gampang terjangkau seperti ini, nanti kita kasih tanaman bonsai yang asli. Nah, kemudian setelah tadi output waterfall, output arus, skimmer, kemudian bottom drain, kemudian finishingnya, kita juga tidak lupa juga harus mengecek, karena ini kaca yang kemarin kita udah sharing, pernah kita edukasi juga, udah ada vlognya pemasangan kacanya, memastikan tidak ada yang rembes. Nah, itu yang paling penting. Itu yang memang yang paling penting, karena memang kaca ini sangat riskan, rawan sekali. Dan jujur aja saya kalau dapat proyek kolam yang ada kacanya itu sebetulnya PR saya lebih besar. PR saya lebih berat. Saya lebih prefer yang konstruksi semua full cor semua, itu lebih apa ya, lebih enak gitu loh. Jadi makanya pemasangan kaca ini bukan berarti kalau ada kacanya malah lebih murah, malah lebih mahal loh. Dan ini per meter kubiknya ini kaca ini lebih mahal dari konstruksi cor. Mahalan kacanya. Iya juga sih. Ya. Nah, semuanya sudah oke semua. Fungsi aeratornya kita umpetin di bawah waterfall loh. Jadi nanti kalau teman-teman lihat tuh ada seperti gelembung udara. Nah, kenapa gelembung udaranya sekarang ini masih berbuih dan masih belum bisa soft? Karena tadi yang saya bilang air running baru, dan habis kita treatment clay juga. Nanti kalau sudah makin lama airnya makin mecer, buih-buihnya itu bisa makin soft, makin lembut, nggak kelihatan. Nah, ini saat ini kita kencengin pol. Kita kencengin pol supaya oksigennya di kolam, supaya proses air meternya ini lebih maksimal. Nanti kalau sudah ada ikannya, misalkan kita kepengen aeratornya agak slow, agak lebih soft, kita udah punya setelannya semua nanti Desember sini yang kamu injak. Oh, di dalam ya. ini ya, Pak ya? Nah, ini kebetulan karena hujan dan sudah agak malam, teman-teman, kita buka-bukanya agak repot. Nanti mungkin next. Dan sistem dari filter kita standarnya seperti yang saya selalu diedukasi di video-video kita sebelumnya. Jadi kita main di mechanical sikat brush, mechanical jet mat, biologis di sini ada biostone atau batu apung, plus yang terakhir biocube. Dan maintenance-nya pun itu nanti tinggal cabut-cabut pipa. Kalau maintenance mingguannya. Per 6 bulannya ya itu baru backwash besar. Ya dibersihin medianya, tapi tidak perlu diangkat, disemprot dari atas. Nah, makanya kalau di video-video sebelumnya ada yang komen, wah kalau
Blaze ngomong media nggak pernah dibersihin, bohong loh. Yang bilang nggak pernah dibersihin siapa? Oh, nyatanya kolam-kolam kita betul, pun juga tapi sudah bersihin begitu. kita simple. Bersihin kita tinggal semprotin dari atas, flash dari atas, buka panel-panel backwash-nya, udah kita siapin semua, tidak perlu ngeluarin media atau ngangkat media, seperti itu. Makanya yang saya bilang kalau biasakan menyimpulkan sesuatu atau melihat sesuatu, dengerin dulu sampai selesai gitu. Kita nggak pernah bilang bahwa sistem kolam kita nggak pernah bersihin media sama sekali, itu bohong besar gitu loh. Bahkan kita pakai RDF pun tetap ada masanya kapan. Tapi yang penting itu waktu bersihnya itu simple atau ribet, itu yang penting. Kalau aliran kita aliran simple, aliran yang tidak mau kita sampai ngangkat-ngangkat media, nyuci, balikin lagi, itu ribet sekali seperti itu. Nah ini ada satu lagi nih, yuk kita ke belakang sini Norma. Karena ini juga ibaratnya dinding ini ketemu dinding futsal, dan tadi yang kolam ini kan sampai setinggi ini. Nah ini juga harus dicek semua nih, makanya kemarin cocoran yang dinding baru di sini kita buat agak lebih tebel. Takutnya kan air bisa rembes juga ke sini. Iya juga sih. Ya, tapi ini kering semua, aman. Ya, jadi kalau saya lihat sih sudah oke semua. Yang sisi sebelah sini juga aman. Nah ini yang saya berdiri di sini ini lapangan futsalnya customer nih. Kadang sering futsal sama teman-teman sama keluarga. Habis futsal nyantai, capek, jagongan di depan kolam. Nah, yuk kita biar teman-teman tahu lokasinya nih seperti ini. Tuh. Nah, jadi kenapa filter saya buat di bawah seperti ini supaya untuk memperefektif space-nya. Karena kalau filternya kita buat naik atau apa kan agak mengganggu. Akhirnya ruangan ini jadi terpisah. Tapi kalau kita buat di bawah ini malah seperti seolah-olah kayak connecting floor ke futsalnya seperti itu. Tapi ini asik sekali, dan kita sudah tinggal satu tahap lagi, tinggal nunggu air mature dan bening dan siap untuk masuk ikan. Vlog terakhir nanti kita akan kirim ikan dari Semarang, bawa ke sini sampai kita masukin tahapannya ke kolam. Karena customernya juga udah nggak sabar. Ikannya beliau keren-keren, keren-keren. Di Semarang udah cukup banyak, hampir 20 ekor. Yang terima kasih sekali lagi. Ya kebetulan ini ikannya semuanya nanti dari Blaze. Nah itu yang saya harapkan teman-teman. Jadi sebetulnya kalau saya boleh milih ya Norma dan teman-teman, ya kolamnya buatin kontraktor lain nggak apa-apa, tapi koinnya yang dari Blaze gitu loh, saya lebih suka gitu. Karena ya terus terang memang saya ngomong apa adanya, kan kita basicnya utama itu kan di penjualan ikan koinnya. Jadi kolam ini sebetulnya untuk jembatan supaya harapannya kalau customer buat kolam dengan kita, ikannya ngambil dengan kita. Makanya saya paling sedih kalau customer cuma buat kolam tok, terus koinnya nggak ngambil sama kita, sedih saya. Gitu. Kalau suruh milih mendingan kolamnya yang buat orang lain, koinnya yang isi saya gitu. Seperti itu ya. Tapi apapun itu terima kasih ya saya ucapkan buat tim semua juga yang sudah membantu mewujudkan twin koi pond with glass atau kaca ini di Madiun. Dan ini adalah kebetulan proyek pertama kita di Kota Madiun. Semoga melalui video ini, melalui perkenalan ini, nantinya ke depan teman-teman di Kota Madiun dan sekitarnya barangkali mungkin ada yang mau buat kolam atau ambil ikan ke kita juga. Seperti itu perkenalannya, dan saya cukup senang sekali, happy sekali dengan hasilnya, dan customer juga happy. Tinggal nanti proses akhir masukin ikan-ikannya ke kolam, 2 kolam ini, kanan dan kiri. Oh ya, ini sedikit juga lampunya yang di sini belum datang ya Norma. Oh masih nunggu ya. Benar, jadi benar, ini yang lampu samping ini nantinya juga ada lampunya semua nih, kanan kiri, lebih nyala lagi, lebih estetik lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Overall udah oke semua, tinggal kita nunggu proses. Sekali lagi teman-teman, saran saya kalau teman-teman punya kolam koi baru, baik yang buat dengan Blaze ataupun yang buat dengan kontraktor lain, pesan saya sabar. Jangan buru-buru masukin ikan. Nah nanti biasanya nanya, Pak setelah air running ini berapa lama untuk masukin ikan? Hitungan saya 5 hari sampai 7 hari ke depan. Tapi sekali lagi kita nggak bisa patokan seperti itu, karena spek media dan spek sistem filter kolam tiap orang kan berbeda-beda. Tapi kalau di Blaze itu standarnya 5 hari sampai 7 hari ke depan. Nah setelah itu baru kita masuk ikan. Ingat, setelah masuk ikan pun jangan langsung kasih makan. Tetap puasa dulu sampai nanti ikannya benar-benar aktif semua dan oke, baru kasih makan. Intinya sabarlah terhadap segala sesuatu prosesnya. Karena tujuan kita juga, kita kepengen ikan-ikan koi kesayangan kita ini bisa jangka panjang dan sehat-sehat selalu di kolam kesayangan kita. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Banyak saya ucapkan juga terima kasih kepada customer yang sudah mempercayakan baik pembuatan kolam maupun pembelian ikan koinya ke Blaze Koi. Semoga untuk keluarga ini, spot kolam yang baru ini bisa menambah kebahagiaan, menambah berkat juga, dan menjadi salah satu sudut favorit yang digemari di area rumah ini, sehingga bisa menambah keharmonisan keluarga juga.
Ya, thank you banget yang sudah menyimak. Jangan lupa ikuti dan dukung terus channel-channel kami. Terima kasih sekali lagi yang sudah banyak mendukung. Tetap support terus, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.